Selamat pagi, perkenalkan nama saya Semayati Catampani, NIM 421200004, kelas A, semester 4, Prodi Administrasi Publik. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan hakikat administrasi perbekalan. Secara etimologi, administrasi perbekalan terdiri dari dua kata, yaitu administrasi dan perbekalan. Perbekalan berasal dari kata bekal yang berarti persediaan baik material maupun non-material. Di Indonesia, istilah perbekalan masih dalam taraf perkembangan jika dibandingkan dengan negara barat. Jadi, belum ada kebulatan pendapat tentang istilahnya. Ada yang menggunakan istilah perlengkapan dan urutan dalam, kebendaan, perlengkapan, ada juga yang menggunakan istilah logistik, peralatan, dan persediaan. Karena istilah perbekalan biasa disebut dalam beberapa istilah, maka manajemen perbekalan juga disebut dalam beberapa istilah, yaitu manajemen logistik, administrasi perbekalan, manajemen barang, administrasi barang, manajemen material, ataupun administrasi material. Maka dari batasan tersebut dapat dinyatakan bahwa administrasi perbekalan merupakan serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pemeliharaan, dan pengawasan terhadap kegiatan pengadaan, pencatatan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, dan penghapusan perbekalan guna mendukung efisiensi dan efektivitas dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Berbicara tentang administrasi perbekalan berarti kegiatan pergudangan sudah tercakup di dalamnya. Karena itu, administrasi perbekalan yang istilah asingnya biasa disebut supply management adalah proses penyimpanan, distribusi, pemeliharaan, dan penghapusan. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini dikemukakan beberapa pendapat para ahli administrasi di bidang perbekalan. D.S. Widodo mengatakan bahwa administrasi perbekalan adalah aktivitas yang bersangkut paut atau yang berhubungan dengan masalah penelitian, penyediaan, penggunaan, penyimpanan, dan pemeliharaan, dan penyingkiran benda atau barang yang dibutuhkan dalam suatu usaha kerjasama, serta penyingkiran yang tidak diperlukan. Yang ketiga, De Liang-zi menyebutkan bahwa administrasi perbekalan merupakan rangkaian aktivitas merencanakan, mengadakan, mengatur pemakaian, mengendalikan, menyimpan, merawat, dan menyingkirkan barang-barang keperluan kerja dalam usaha kerjasama yang bersangkutan. Tiga pendapat di atas menunjukkan bahwa administrasi perbekalan dan pergudangan masalah pokoknya adalah menyangkut barang, benda, alat, bahan yang dibutuhkan dalam proses kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Materi pembahasan kali ini meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan penyingkiran. B. Masalah-masalah dalam pengelolaan administrasi perbekalan. Menurut Liang-zi, ada 3 salah dan 3 lalai yang mengelola perbekalan, yaitu sebagai berikut. 1. Salah rencana, 2. Salah beli, 3. Salah pakai, 4. Lalai mencatat, 5. Lalai rawat, 6. Lalai simpan. Untuk mencegah 3 salah dan 3 lalai itu, maka perlu pengelolaan perbekalan dan pergudangan secara baik dan tertib, sesuai dengan haluan administrasi perbekalan yang baik disertai dengan asas kerja yang sehat. Dalam hubungan dengan haluan administrasi perbekalan, De Liang-zi menyebutkan sebagai asas seperti yang pertama keahlian, yang kedua integritas, yang ketiga pembakuan, yang keempat perincian, yang kelima ketertiban dan efisiensi. Yang berikut C. Pergudangan. Pergudangan berasal dari kata gudang yang berarti rumah untuk menyimpan barang-barang. Jadi, pergudangan di sini diartikan sebagai segala sesuatu yang dipakai dan yang berkaitan dengan penyimpanan barang-barang akal. Maka penyimpanan merupakan kegiatan yang tidak boleh dan tidak harus dilakukan akibat pengadaan. Kegiatan yang dimaksud adalah untuk menampung hasil pengadaan barang-barang yang belum atau yang akan didistribusikan atau disimpan dalam gudang. Kegiatan penyimpanan meliputi menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang di atau dari gudang sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 55 dan 77 Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia. Proses penyimpanan meliputi yang pertama barang, yang kedua menyimpan barang, dan yang ketiga mengeluarkan barang.
Segala aktivitas harus dipertanggungjawabkan sehingga jika melakukan kelalaian atau kesalahan yang mengakibatkan kerugian, maka akan dituntut ganti rugi. Agar barang atau benda yang disimpan dapat digunakan dalam waktu yang lama, maka ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ruang penyimpanan, yang kedua, tata laksana penyimpanan, yang ketiga, prinsip dan penggunaan peralatan bantu mengatur barang, yang keempat, gudang barang-barang khusus, yang kelima, keselamatan dan keamanan. Yang berikut D. Organisasi perbekalan. Organisasi perbekalan pada setiap unit-unit kerja ada yang bernama Biro Perbekalan, bagian perbekalan atau subbagian perbekalan. Penggunaan nama biro, bagian dari subbagian bergantung pada besar kecilnya unit kerja itu. Untuk itu, penggunaan nama perbekalan di unit kerja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, serta di pemerintah daerah atau provinsi daerah tingkat 1 dan di Universitas Negeri Makassar sebagai berikut. Yang pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada kantor pusat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, unit yang mengurus masalah perbekalan berada di bawah supervisi dan tanggung jawab Sekretaris Jenderal Kemendikbud. Sedangkan unit kerja di bawah eselon 1 yang menangani perbekalan adalah Biro Perbekalan. Penggunaan nama Biro Perbekalan sebagai unit kerja yang mengurus perbekalan untuk semua kementerian adalah sama, yaitu berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 dan Nomor 45 tahun 1974 tentang semua organisasi departemen dalam pemerintahan negara Republik Indonesia. Yang kedua, pemerintah daerah tingkat 1. Pada kantor daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan, unit kerja yang mengurus masalah perbekalan berada di bawah supervisi dan tanggung jawab Sekretaris Daerah dengan menggunakan nama Biro Perbekalan dan Peralatan Material. Untuk seluruh pemerintah daerah tingkat 1, penggunaan nama Biro Perbekalan dan Peralatan Material pada dasarnya sama. Yang berbeda hanya kegiatannya yang disesuaikan dengan jangka layanannya menurut ketentuan peraturan daerah setempat. Yang ketiga, Universitas Negeri Makassar. Bagian ini berada di bawah supervisi dan tanggung jawab Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan UNM. Bagian umum hukum tata laksana dan perlengkapan ini terbagi dalam beberapa subbagian. Khusus yang mengelola perbekalan berada dalam urusan subbagian perlengkapan dengan tugas yang pertama pengadaan, yang kedua penyimpanan, yang ketiga pendistribusian, dan yang keempat penghapusan. Sekian dan terima kasih.